Nah, untuk learning outcome atau harapan tujuan dari pencapaian pembelajaran pada sesi kali ini adalah nanti peserta diharapkan memahami berkaitan dengan pengelolaan aset. Aset ini kalau di bidang sektor publik istilahnya untuk pemerintah itu disebut biasanya dengan barang milik negara atau barang milik daerah, mulai dari aspek hukum atau dasar legal hingga aspek administrasi atau operasional. Karena ada irisan tadi, mohon maaf, bisa minta tolong. Apa namanya? Ada ini ya, ada kertasnya. Ada kertasnya atau ada spidolnya? Nah, ada aspek yang sifatnya hukum, administrasi serta yang ini. Atau di sebelah sini Mas ya? Iya, biar kelihatan juga. Nah, agendanya sebetulnya ada beberapa hal dalam pengelolaan secara manajerial atau secara manajemen. Ada beberapa topik yang sebetulnya nanti bisa kita diskusikan dalam sesi ini. Kalau saya melihat ya pentingnya kenapa perlu manajemen aset itu, kita akan bahas dalam latar belakang. Kemudian peraturan pemerintah yang berkaitan atau regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan aset. Terus kemudian ada prosedur pengelolaan. Nah, ini ada 3 subtopik ini yang saya rangkum atau saya sajikan dalam slide yang ini, yang pertama. Sedangkan ada aspek yang lain sebetulnya kemarin dari panitia juga request ke saya berkaitan dengan penatausahaan aset, inventarisasi, pemberkasan, dan dokumen terkait, serta kebijakan akuntansi terkait dengan penyusutan, penilaian, dan komersialisasi aset. Nah, kalau topik ini disajikan di kelas ya memang bisa 1 semester topik-topiknya. Ada aspek akuntansinya sendiri gitu ya. Akuntansi itu juga nanti ada kaitannya dengan bagaimana penilaian, penyusutan, serta komersialisasi tadi. Atau aspek-aspek yang sifatnya penatausahaan, inventarisasi, pemberkasan, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, untuk yang ini nanti jika mencukupi nanti sudah kita akan diskusikan dengan dalam saya sajikan, tapi nanti ada slide tambahan dari ini. Mungkin nanti kalau belum ya kita bisa diskusikan lebih lanjut. Nah, yang pertama berkaitan dengan latar belakang atau pendahuluan. Mungkin kalau kita belum terlalu banyak bersinggungan dengan sektor bisnis gitu ya, atau mungkin belum banyak bersinggungan dengan disiplin keilmuan ekonomi atau bisnis gitu. Istilah aset ini kok istilahnya agak cenderung asing gitu. Mungkin kita lebih mengenal harta gitu kan, kekayaan gitu, atau lebih real itu uang gitu. Uang itu juga ada uang yang nampak dan ada uang yang tidak nampak atau goib ya. Kalau sekarang lebih banyak atau lebih berarti uang-uang yang goib tadi ya, atau uang-uang non real atau uang-uang yang tersimpan di bank atau tersimpan dalam software itu. Termasuk kemarin ada kebetulan kemarin saya ada juga panitiaan di kampus, mengundang Bapak Wakil Menteri Keuangan dan Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah dari Kemendagri, kaitannya dengan kami berencana untuk membuka D4 akuntansi sektor publik di UGM ini, karena mengingat kebutuhan atas sumber daya di bidang sektor publik ini, terutama pengelolaan keuangan itu sangat minim dan sangat jarang. Nah, kalau bisnis sudah sangat banyak, hampir semua kampus universitas itu pasti punya fakultas ekonomi, dan fakultas ekonomi pasti punya jurusan atau prodi akuntansi. Nah, hanya ketika kita masuk dan belajar di sana, ya yang dipelajari itu adalah akuntansi untuk bisnis. Artinya hal yang perlu kita pahami dari bisnis itu ya bagaimana saya punya harta itu dan menggunakan harta itu agar dapat memperoleh keuntungan gitu. Nah, di sana
lebih banyak membahas bagaimana saya memperoleh keuntungan, melihat atau menyikapi aset atau barang milik perusahaan atau harta kekayaan yang semuanya cenderung istilahnya apa ya? Itu tadi ya, profit. Nah, berorientasi profit. Tetapi sangat jarang kampus-kampus atau bahkan disiplin di bidang keuangan itu yang membahas pengelolaan keuangan untuk sektor publik ini yang orientasinya adalah pelayanan terhadap masyarakat. Nah ini sehingga kami membuka atau menyelenggarakan seminar nasional ya baru berapa hari Kamis kemarin setelah Idul Adha, Lebaran Idul Adha, karena Pak Wakil Menteri request saya baru bisa ngisi kalau kebetulan Pak Mardiasmo kan dosen kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya pulang ke Jogja nanti setelah itu besoknya saya baru bisa ngisi, kalau nggak sempat ketemu, nggak akan ketemu waktunya karena jadi wakil menteri ya requestnya mungkin tidak lama lah, tidak seperti kita tidak seperti kita request Ustadz Abdul Somad yang mungkin bisa sampai 2 tahun tapi karena ini alumni internal kita ya Pak diagendakan. Nah itu bahkan hanya untuk kita mengorder hotel saja, kita ada acara dari UGM untuk order hotel. Kebetulan kami selenggarakan di luar di Hotel Harper sini dekat Tugu. Nah itu Pak sekarang Pak kalau order hotel itu juga ada surat atau statement dari mitra kami kalau belum punya duit atau belum punya dana yang bisa dicairkan. Pastinya punya, cuman kalau proses di internal di universitas atau di institusi pemerintah itu kan sekarang prosesnya sangat panjang dan ribet ya. Nah, gimana dong Bu, kan ya ini kami harus proses dulu secara administrasi untuk pengajuan keuangan dan seterusnya. Ya udah kalau gitu saya ingin dapatkan semacam komitmen atau surat keterangan dari mitra-mitra Bapak atau Ibu sekalian yang dulu pernah digunakan atau bekerja sama. Oh ya udah kalau gitu saya minta UC untuk ngirimi komitmen ke jenengan tapi gitu. Oh ternyata ampuh juga untuk internal sendiri. Nah, orientasi ini penggunaan istilah aset ini juga sangat jarang di universitas atau di institusi pemerintah ya. Apalagi kalau ditilik dari aspek keuangan itu baru tahun 2015 ini kewajiban atas penggunaan akuntansi berbasis akrual gitu ya, itu baru diterapkan meskipun prosesnya juga lama untuk mengubah mindset kas ke akrual tadi. Nah itu agar kita memahami bahwa kekayaan suatu entitas ini tercermin dari besarnya nilai aset yang dimiliki. Nah apa itu aset gitu? Nah itu yang seringkali ya kalau belum banyak mempelajari hal itu maka ya mindsetnya yang paham ya harta itu. Harta kalau sebagian orang yang memaham harta itu hanya uang saja, padahal harusnya tidak seperti itu. Ya termasuk emas, tapi bukan mas-mas Pak ya. Kalau mas-mas banyak anaknya ini harta saya juga. Nah komponen penting dalam menentukan produktivitas ini juga aset, karena dengan aset itulah kita bisa melakukan satu proses, istilahnya satu usaha agar kita bisa melayani masyarakat, atau kalau dalam sektor bisnis ya usaha untuk mendapatkan profit tadi. Nah, kinerja dalam pengelolaan aset ini juga menjadi parameter kualitas bagaimana manajemennya atau pengelolanya. Karena produktivitas itu adalah ukuran dari satu kinerja. Nah, istilah-istilah ini biasanya ya sangat sering dipakai di bisnis, tapi ya baru tidak cukup tidak cukup baru ya atau juga cukup lama untuk dikenal di sektor publik. Karena sektor publik biasanya karena orientasinya tidak untuk mencari untung tadi, biasanya mindsetnya atau pemahamannya ya bagaimana saya menggunakan anggaran saja gitu. Anggarannya sudah sesuai ya sudah gitu.
Karena tidak ada target gitu ya. Beda kalau bisnis itu sejak dari awal dikenalkan ini loh hartamu, asetmu gitu. Apa saja aset lancar dan aset tidak lancar gitu. Apa itu aset lancar? Ya semua yang ada kaitannya dengan uang atau kepemilikan yang bisa langsung segera digunakan. Termasuk kas, uang tunai, termasuk kalau perusahaan ya persediaan atau produksinya itu bisa segera digunakan dan dijual. Dan aset tidak lancar yang termasuk di dalamnya adalah aset-aset tetap, termasuk di dalamnya adalah kendaraan, terus kemudian ya tanah, termasuk bangunan juga. Nah, sejak dari awal difahami itu bahwa ini adalah aset dan setiap periode, setiap tahun itu ada target gitu ya. Targetnya ya untung atau rugi atau labanya tadi. Profitnya berapa, omsetnya berapa. Nah, dari sana terus kemudian harus mendapatkan untung tadi ya dalam artian rasa tanggung jawabnya itu mungkin bebannya mungkin lebih daripada sektor publik yang mungkin mindsetnya yang. Nah, ini yang perlu difahami. Tapi apakah seperti itu? Sebetulnya tinggal bagaimana kita memahami tanggung jawab kita atas pengelolaan aset itu dan istilahnya tata kelolanya ini sedikit dirubah dan mindsetnya juga sedikit dirubah berkaitan dengan aspek manajerial. Nah, oleh karenanya nanti ini juga bisa diterapkan di sektor publik. Nah, perbedaan jenis entitas tadi baik for profit atau yang non profit tadi ini berimbas pada orientasi dan pola pengelolaan aset tadi. Nah, ini adalah informasi dari DJKN 2018. Berapa sih aset kita? Gitu. Nah, nanti ini Direktorat DJKN berkait Jenderal Kekayaan Negara ini baru profil dari barang milik negara. Sedangkan aset itu sendiri adalah kekayaan dan kekayaan itu salah satunya adalah barang milik negara. Nah, kalau kita lihat ini baru istilahnya yang dari 2007 yang sudah mulai istilahnya proses inventarisasi, kesadaran atas saya punya tanah tapi saya tidak menganggap itu adalah aset ya digunakan oleh masyarakat atau mungkin keluarga. Ya imbasnya ya saya tidak tahu ternyata saya punya harta yang bisa digunakan untuk entah itu jualan, entah itu untuk usaha, entah itu untuk melayani masyarakat tadi. Karena saya nggak sadar, oh ini ternyata aset ya. Ternyata harta juga ya, harta yang bisa dimanfaatkan. Nah, kalau baru sadar, oh ini punya saya, terus tahap selanjutnya kan kalau sudah sadar berapa nilainya. Nah, itu yang seringkali juga butuh proses lagi. Kesadaran atas kepemilikan itu belum semuanya ada dalam benak kita bersama karena ini adalah negara kita bersama gitu kan. Dan pemiliknya juga adalah kita gitu kan. Kalau kesadaran atas kepemilikan saja belum ada, nah maka tahap selanjutnya berapa nilai kepemilikan atau barang saya itu kan juga tentu ya belum bisa dikalkulasi. Kan seperti itu. Akhirnya kalau ada orang yang datang, Bu, saya Pak, saya permisi mau pakai tempatnya. Oh ya silakan. Untuk buat apa? Oh saya ini buat jualan. Ya monggo silakan istilahnya. Terus kemudian untuk berapa lama Mas? Ya enggak Pak, 10 tahun lah Pak gitu. Oh ya silakan, lebih bagus nanti biar lama. Gitu. Terus setelah itu bagaimana? Ya dipakai aja Mas, nanti kalau saya butuh saya kabari jenengan. Ibaratnya kesadaran atas ini adalah aset saya yang saya miliki dan nanti kalau ada orang memanfaatkan ya berarti ada konsekuensi istilahnya kontribusi ya income atau pendapatan atau kompensasi atas penggunaan manfaat lahan gitu misalnya. Nah itu kan akhirnya kalau belum sadar itu ya belum terbentuk ya silakan dipakai. Nah, kebanyakan di kita ya mungkin aset-aset tanah desa, tanah kas gitu istilahnya. Ya itu paling berapa sih sewanya? Atau istilahnya kalaupun pinjam itu atau kalau diinventarisir itu
beberapa Pemda atau beberapa instansi seringkali cuman ngasih penilaian Rp1 gitu agar bisa masuk ke akun pengelolaan asetnya tadi. Padahal kalau dijual atau dihargai secara komersil itu harganya pasti lebih mahal. Nah, kalau belum ada kesadaran tentang hal itu, ya ini potretnya. Barang yang diakui milik negara di dalam triliunan rupiah, hanya 2016 terakhir ini yang dimiliki datanya oleh DJKN, itu sejumlah 2000 triliun. Padahal kalau kita lihat, harusnya lebih ya. Katanya Bu Menteri Susi yang punya laut yang seluas itu, isinya apa sih? Masa laut isinya cuman air saja gitu kan. Di dalamnya ada ikannya juga bermacam-macam. Ikan hiu. Ikan hiu minyaknya saja luar biasa harganya yang katanya selain yang digunakan siripnya itu juga mahal ya. Minyaknya juga berkhasiat dan seterusnya. Kalau jengking juga. Dan bahkan bekicotnya juga ya. Nah, kemarin ketika tahun lalu ketika Menteri Keuangan ini disoroti soal utang saja gitu ya. Terus mereka menyajikan informasi berkaitan ini. Jangan hanya dilihat utangnya saja, tapi aset kita ini juga banyak gitu. Cuma berapa asetnya? Kalau utang kita berapa sih sekarang? Utangnya yang biasanya disorot. Oh iya, utangnya banyak ya, sampai ribuan triliun. Ini baru yang terinventarisir dan dinilai dalam jumlah rupiah secara nasional. 2000 triliun itu besar apa kecil ya? Padahal kalau misalnya kita lihat, termasuk Freeport itu punyanya siapa sih? Emasnya itu, minyak itu dulunya yang katanya kita kaya, meskipun sekarang produksinya tidak terlalu mencukupi untuk kebutuhan internal, tapi pengakuan atas istilahnya minyak yang sebagai bagian dari kekayaan alam atau kekayaan dari negara itu apakah juga diakui di kita? Nah, itu yang penting agar kita semua sadar, semua merasa memiliki bahwa itu adalah harta dan juga seharusnya sudah diatur dalam undang-undang. Kita juga sudah hafal semua yang undang-undang 45 yang nomor pasal 33 yang sudah diamandemen beberapa kali. Itu semuanya adalah harta milik kita. Nah, secara umum ini adalah aset negara. Aset negara yang terdiri dari ada kepemilikan dari BMN tadi, barang milik negara, terus kemudian kementerian atau lembaga, terus kemudian yang di sini dikelola oleh Pemda dan yang lain-lain. Nah, artinya yang 6.000 itu ya masih sekitar 40% dari total total kekayaan negara tadi. Artinya kalau diperkirakan pada saat ini sekitar untuk 2016 tadi sekitar 40%-nya. Sedangkan untuk 2017, nah ini potretnya atau komposisinya, aset lancar 7%. Aset lancar ini nanti meliputi aset-aset yang biasanya bergerak, yang bisa digunakan secara langsung tanpa ada restriksi. Kemudian yang merah ini adalah aset tetapnya sekitar 40% tadi. Kemudian investasi jangka panjangnya ini 34%. 19% adalah aset lainnya. Nah, ini ada yang 18% itu nanti termasuk aset lainnya dan piutang jangka pendeknya ini harusnya. Nah, ini info tentang aset tadi atau istilahnya ya harta kita. Dari definisi kalau kita bisa lihat di undang-undang, disebut aset ini adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi tersebut dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Nah,
definisi dari undang-undang ini ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini meskipun secara deskriptif itu sudah disebutkan sekitar 15 tahun yang lalu ya ini. Tetapi secara operasional untuk menilai dan melihat perbedaannya itu juga belum istilahnya maksimal. Sedangkan keuangan negara ini adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sebelumnya memang lebih banyak penggunaan istilah keuangan negara ini karena pemerintah melalui Kementerian Keuangan fokus pada pengelolaan kinerja dalam bentuk keuangan. Artinya pendapatan dan belanja. Tetapi pengelolaan harta dalam arti aset itu belum lama istilahnya ditertibkan dan dioperasionalkan secara teknis. Sehingga kalau kita melihat kenapa kok bisa seperti itu ya, karena yang memahami dan menggunakan atau istilahnya mengelola kekayaan negara itu tidak memiliki mindset yang seperti tadi. Istilahnya harusnya ya memang tidak untuk bisnis, tetapi kesadaran atas kepemilikan aset itu harusnya sudah tertanam dari awal. Sehingga kita sudah memiliki dasar bahwa aset ataupun kekayaan itu adalah milik kita yang nantinya bisa kita gunakan secara optimal. Nah, selama ini memang fokus pada kekayaannya ini, keuangannya, karena ya seolah-olah Menteri Keuangan itu hanya melihat atau berfokus pada aspek bagaimana saya memperoleh pendapatan dan bagaimana saya akan membelanjakan pendapatan itu sesuai dengan porsi yang dianggarkan pada periode tersebut. Akhirnya kan porsi APBN lebih banyak ke pajaknya ya, daripada memanfaatkan aset. Bedanya kan seperti itu. Akhirnya kan lebih banyak porsinya sekitar 70% itu kalau keuangan negaranya itu dari pajak dibanding memanfaatkan aset yang sudah ada. Nah, sedangkan kekayaan negara ini adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan atau dimiliki oleh negara. Nah, deskripsi dikuasai atau dimiliki ini memang ditekankan dan atau, karena kalau ada penguasaan itu belum tentu dimiliki, tetapi boleh diakui sebagai kekayaan. Tapi kalau dimiliki biasanya dikuasai, tapi juga belum tentu dimiliki itu terus kemudian dimanfaatkan secara langsung, tapi barang itu dimiliki tapi terus kemudian digunakan oleh pihak lain juga bisa. Nah, sedangkan barang milik negara atau barang milik daerah ini adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah yang berasal dari perolehan lain yang sah. Nah, deskripsi atas kekayaan hayati dan non hayati ini juga baru disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Karena selama ini yang dikenali ya aset-aset yang sifatnya non hayati, aset-aset yang barang-barang yang tidak bergerak ya, atau barang-barang produksi, atau barang-barang berupa tanah, atau barang-barang yang sifatnya tidak bertumbuh atau yang tidak punya kekayaan hayati tadi. Nah, padahal ya itu ikan di laut gitu ya. Ini juga kekayaan hayati. Terus kemudian hutan itu nilainya berapa sih? Kenapa? Harusnya kalau ditanya orang yang paling kaya ya orang hutan ya. Kalau non hayati yang selain yang tidak makhluk hidup ya, makhluk hidup atau kayak hutan maksudnya non hayati. Dia termasuk yang hayati. Yang hayati, nggih. Makhluk hidup istilahnya ya termasuk pohon-pohon atau itu ini kan hayati yang tumbuh dan dari alam itu Pak ya. Berkembang, tumbuh dan berkembang. Nah, kalau yang ada hayatnya, yang ada hidupnya. Hayati cuma hutan, yang hayati, gitu. Ya.
Nah, yang non hayati ini termasuk yang banyak space juga Pak. Space udara, space istilahnya yang digunakan untuk wifi tower-tower itu juga sekarang harus dipahami gitu, untuk itu adalah kekayaan juga gitu. Meskipun udara kayak gini tapi punya kafe nih Pak. ya ruang angkasa itu juga harus disadari bahwa itu adalah aset juga. Yang punya tower tapi suara ya Pak. Nah untuk fungsi-fungsi telekomunikasi sinyal itu loh Pak. Iya. Nah itu kan harus dipahami itu adalah bagian dari space, itu juga ada bagian dari kekayaan yang non hayati tadi. Ya punya punya angkasa yang di tempat yang strategis, itu harusnya disadari sebagai kekayaan yang harus nantinya bisa kita kelola dan dinilai tadi. Nah, kalau tidak ya bagaimana mengatur sinyal-sinyal ini juga kalau enggak sudah berdiri banyak perusahaan swasta ya kan. Termasuk Sandiaga yang punya banyak perusahaan tower ya. Selain perusahaan investasi miliknya, kayaknya sampai berapa triliun sekarang. Kemarin yang rame, calon wakil presiden paling kece yang paling kaya gitu. Kayaknya sampai 5 triliun ya kemarin. Iya 5 triliun. 5 triliun tapi 4 triliun sekian ini aset investasi berupa sekuritas saja sih. Nah, ini kekayaan terus kemudian barang milik negara adalah bagian itu dari yang dikuasai atau yang dimiliki. Nah, sehingga pengertian atas aset, keuangan dan juga kekayaan serta barang milik negara. Barang milik negara bagian dari kecil dari kekayaan negara tadi yang hayati atau non hayati tadi. Nah, kalau diringkas disimulasikan DJKN kemarin belum lama juga sosialisasi ke kampus-kampus dan ke masyarakat, mereka cukup aktif ya karena memang agenda untuk dalam tanda kutip menyadarkan pemahaman masyarakat bahwa kekayaan negara itu adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk menyadari bahwa dengan kekayaan itu kita sebetulnya memiliki banyak potensi untuk dimanfaatkan. Nah, ada kekayaan negara yang dikuasai negara, ini domain publik dan dimiliki oleh pemerintah, kalau ini adalah domain privat. Nah, untuk yang dikuasai oleh negara, ini termasuk di dalamnya adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ada permukaan bumi, tanah, ada tubuh bumi, di bawah tanah dan air, serta ruang angkasa. Nah, ini dikuasai oleh negara yang pengelolaannya serta pengaturannya nanti harus seizin gitu ya. Harus diketahui dan diorganisir oleh negara. Tapi sekarang banyak negara itu bukan negara ya. Iya, makanya itu Pak. Karena belum sadar bahwa itu adalah kekayaan kita gitu. Iya, makanya. Termasuk pulau-pulau itu dulu berapa sih nilainya? Kita bangga punya ribuan pulau gitu. 17.000 pulau. Itu kalau dinilai berapa Pak itu? Sekian. Coba kalau kita ke Singapura atau ke Hawaii gitu ya, yang hanya pulau kecil ya. Tapi dimanfaatkan karena strategis dan pengelolaannya baik. Bahkan kebetulan ada saudara di Lombok itu, gili-gilinya itu sudah banyak yang istilahnya ya dimanfaatkan oleh pihak asing ya. Ya. Kebetulan mertua saya itu ternyata enggak ya Pak. Enggak masuk di pencatatan keuangan negara gitu. Iya. Tapi itu sudah ya seperti mereka nyewa pulau dimiliki sendiri. Nah, kompensasinya itu kok enggak masuk ke keuangan negara tadi. Dan ya karena aset itu tidak tercatat sebagai pulau itu tidak tercatat sebagai aset. Kalau kita mengakui atau menyadari bahwa pulau itu adalah aset kita, siapa yang memanfaatkan dan menggunakan harus ada kompensasi. Kalau
pulau saja tidak diakui sebagai aset, tiba-tiba datang uang masuk, dari mana ini? Nah, itu kan karena negara tidak merasa tidak memiliki harta atau tidak memberikan layanan gitu kan. Layanannya apa? Oh ternyata sewa pulau masuk ke kantong-kantong para politisinya tadi. Setelah pulau dimiliki negara orang baru nih. Ya itulah. Pandang. Iya. Kemarin kan masalahnya beritanya cukup santer karena setelah kena gempa kemarin. Oh ternyata ada pulau di sana kok banyak wisatawan asingnya. Ngapain wisata asing di sana? Ya sama seperti di Hawaii lah gitu. Mereka nggak berpakaian lah, urusan ini seolah-olah itu punya sendiri gitu. Ketika ditanya, tuan mertua saya juga pernah di pemerintahan sana gitu. Loh, itu sejak tahun 93 sudah istilahnya, nah sudah masuk ke Lombok itu ya mereka ke gili-gili tadi, ke pulau-pulau tadi. Dan itu atas perintah pemerintah pusat gitu. Waktu itu ya, nah kenapa sih Pak TGB ini yang katanya Muslim ini kok enggak melarang atau masyarakat Lombok? Ya karena itu bukan wewenang daerah waktu itu kan. 93 belum otonomi daerah dan aset-aset itu masih semuanya dikelola oleh pemerintah. Dan sampai sekarang statusnya juga nggak tahu itu disewakan atau sudah dibeli, pastinya disewakan tapi dikelola oleh pemerintah dan tidak masuk ke uang negara. Nah, karena faktor-faktor. Ya harusnya dimasukkan sebagai bagian dari aset, Pak. Nah itu yang kalau kita Karena gempa. yang tadi. Kalau nggak gempa masuk aset. Nah kalau kita tidak mengakui itu adalah bagian dari aset ya kita tidak bisa memanfaatkan tadi. Nah seperti itu, termasuk ruang angkasa di atas tanah dan air ini. Itu tadi ada peristiwa masa lalu itu Pak, aset itu tadi. Apa namanya? Ya. Masa lalu. Peristiwa masa lalu ini Apa kan? Tadi itu dia. kalau bahasa teknisnya itu transaksi. Ada transaksi di sana. Nggih. Yang 93 tadi. Ya, ada transaksi. Transaksi itu kalau definisi teknisnya itu satu kondisi di mana terjadi perubahan atas posisi keuangan atau posisi harta tadi. Bisa karena biasanya kalau di bisnis dulu aja. Kalau di bisnis itu mindsetnya kita misalnya baru kontrak atau baru ada MOU penjualan dengan mitra kita misalnya di bisnis. Nah itu kalau sudah bisa dipastikan proses jual beli ya bisa kita akui sebagai penjualan misalnya. Nah itu peristiwa adanya kontrak untuk jual beli itu adalah sebagai transaksi yang berimbas pada pencatatan atas perolehan harta. Terus pernah kejadian timur-timur tuh Pak yang masalah kita kan. Aset kita kan banyak di sana. Wah iya. Itu bagaimana? Enggak perlu dari Aduh, dikelaskan aja. aset yang besar kali itu namanya. Iya. Luar biasa itu. Iya. Banyak ya. Waktu itu timur-timur lepas ya pas masanya Pak Habibie. Iya. Ya seperti itu. Hanya kalau di laporan Pemda atau pemerintah pusat itu kan juga termasuk harta, apakah jalan-jalan itu juga diakui sebagai infrastruktur dan harta kita itu yang juga ini bukan untuk istilahnya komersial ya, tapi ini adalah ibaratnya kalau muslim ya amanah kita ya. Kita mengakui ini tapi digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat kan. Oh kalau jalan ini untuk jalan publik ya berarti domain publik untuk bisa memanfaatkan. Tapi kita tahu nilai harta kita gitu kan dikelola oleh pemerintah atau yang diberdayakan untuk masyarakat tadi. Nah itu yang mindset atas pengelolaan harta tadi ya, aset tadi yang perlu. Nah itu dimaksud dengan peristiwa masa lalu dan ada manfaat ekonominya untuk penggunaannya atau pemanfaatannya dan atau manfaat sosial. Nah, itu.
ada pembagian atas dikuasai dan kemudian dimiliki oleh pemerintah. Ini nanti dibagi atas kekayaan yang tidak dipisahkan dan kekayaan yang dipisahkan. Kekayaan yang tidak dipisahkan ini nanti masuk ke barang milik negara atau daerah. Artinya nanti dicatat dan diakui sebagai instrumen atas pengelolaan keuangan ataupun pengelolaan pemerintahan secara umum. Tetapi untuk kekayaan yang dipisahkan ini berbentuk investasi atau investasi baik untuk negara atau daerah. Misalnya ke BUMN atau BUMD, perusahaan terbuka dan badan hukum milik pemerintah yang lain. Itu misalnya pemerintah punya aset sekarang menjadi perusahaan ya, misalnya Pertamina, terus kemudian Garuda, terus kemudian semua BUMN yang ada di pemerintah ini. BUMN itu sendiri adalah perusahaan yang dulunya istilahnya modalnya atau kekayaannya itu ada berasal dari negara, tetapi sekarang mereka beroperasional secara bisnis untuk tujuan komersial. Semua perusahaan itu kan memang tujuannya untuk komersial, tetapi kepemilikannya ada sebagian yang masih dimiliki oleh negara. Nah, itu yang tercatat sebagai kekayaan yang dipisahkan. Nah, untuk yang Pak mau nanya Pak, kalau masalah yang hibah tuh Pak, yang hibah yang bilang itu, kita kan ada hibah ya dia, tapi tidak bisa dimasukkan ke aset BUMN itu gimana Pak? Nah, kalau hibah itu diperoleh dari pihak lain. Ya, karena dia sekarang hibah dari negara luar lah, bantuan itu rumah, genset lah kemarin dia, genset ya. Tapi kita masukin ke aset, nggak bisa gitu. Harusnya bisa Pak, hibah atau sumbangan harusnya bisa sekarang. Ya, nah biasanya proses administrasinya yang perlu dikonsultasikan atau dikomunikasikan. Oh, kalau dipindahkan ya berarti diberikan loh. Tapi barangnya masih ada di kita itu. Secara ini berarti sudah berpindah kepemilikan ke pihak lain kan Pak berarti. Berarti sudah kita menghibahkan, berarti asetnya itu kalau dulunya tercatat kan sekarang harusnya sudah tidak tercatat lagi. Karena untuk dihibahkan tadi. Ini yang nanti dicatat sebagai aset internal atau aset kekayaan negara ya. Bisa diperoleh atau dibeli atas beban APBN atau perolehan yang lain. Ada hibah atau sumbangan, pelaksanaan perjanjian atau kontrak berdasarkan ketentuan undang-undang, dan keputusan pengadilan yang berketetapan hukum tetap. Misalnya penyitaan aset-aset milik koruptor, itu kan, atau penyitaan aset-aset yang diperoleh secara tidak sah. Nah, itu atau beberapa misalnya ada perusahaan-perusahaan yang memang istilahnya kolaps dan kemudian di take over oleh pemerintah. Nah, cuman biasanya yang kolaps dan di take over itu kita bukan memperoleh harta tapi membantu mensubsidi. Seperti kasus Bank Senturi gitu. Kita memperoleh perusahaan atau yang cukup besar lah Bank Mandiri gitu. Itu kan bank-bank rekap dari bank-bank sampah yang dulunya kolab karena adanya krisis gitu ya, dan direstrukturisasi istilahnya. Ini bank isinya uang, tapi karena krisis kemudian menjadi sampah karena nggak mampu membayar utangnya, pemerintah yang harus menanggung. Ya seperti itulah kondisi kalau kita tidak menyadari tentang keuangan tadi. Menanggung dan hutang, restrukturisasi atas hutang-hutang dari bank-bank rekapitulasi tadi, ya hutangnya sampai sekarang harus kita bayar, utang dan bunganya, obligasi rekap tadi yang disebut. Nah, saya kira untuk pemahaman atas aset dan kekayaan negara pada intinya disimulasikan dalam bentuk bagian yang ini. Untuk hal-hal yang lain berkaitan dengan regulasi, secara umum
ada level yang paling tinggi adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Ini masa reformasi ini juga kesadaran atas pengelolaan kekayaan itu belum terlalu. Sehingga yang muncul pada waktu itu ya undang-undang berkaitan dengan keuangan negara. Yang difahami oleh pemerintah ya bahwa pemerintah memperoleh pendapatan dari pajak, dari penjualan aset dan seterusnya. Tapi belum ada kesadaran berkaitan dengan saya punya harta ternyata. Ya masih istilah dari pendapatan dan. Nah, kalau di ilustrasikan ya ibaratnya urusan-urusan harta, kekayaan gitu ya. Nah, memang ada beberapa aspek yang perlu difahami. Nah, ada aspek yang sifatnya administratif, ada aspek yang sifatnya manajerial ya. Nah, ada aspek-aspek yang memang di sana juga hukum juga berlaku di dalamnya ya. Nah, inilah ketika kita mendeskripsikan berbagai jenis atas pengelolaan aset itu. Nah, ternyata ada irisan-irisan yang banyak hal yang harus diakomodir. Nah, permasalahannya yaitu tadi ada banyak irisan ini mengakibatkan ya proses atas pengelolaan itu tidak mudah atau tidak lancar ya sebagaimana di bisnis. Yaitu tadi mau sewa ruang aja atau mau menggunakan dana sendiri padahal uang sendiri karena sudah tercatat di pemerintah pusat. Terus kemudian tadi saya contohkan saya mau buat seminar lah. Seminar itu yang ngajukan proposal dulu, harus ada proses atas administrasi gitu. Hukumnya atau bagaimana statusnya, boleh atau tidak. Sehingga ada 3 irisan ini yang pada akhirnya prosesnya itu tidak mudah atau tidak lancar di sektor publik ya. Harus ada undang-undangnya terlebih dahulu, peraturan pemerintah, hingga ini juga ada irisan berkaitan dengan Kementerian Keuangan. Kalau aset negara juga ada Kementerian Dalam Negeri yang juga mereka mengelola sekarang pemerintah daerah tadi. Nah, ada aset negara dan ada aset daerah. Nah, masalahnya aset negara dan aset daerah ini terpisah ya, tidak dikonsolidasi, sehingga ya nanti yang muncul pengusaha-pengusaha yang pusat dan pengusaha-pengusaha daerah, penguasa-penguasanya tadi. Nah, Undang-Undang Nomor 17 ini berkaitan dengan tentang keuangan negara. Yang lain Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Nah, istilah kekayaan tadi sebelumnya dikenal dengan perbendaharaan, yang ini lebih banyak aspek administrasinya. Gini ya. Apa itu aspek administrasi? Ya berkaitan dengan inventarisasi, terus kemudian pencatatan tadi, terus aspek administrasinya, terus kemudian penggunaannya, kemudian bagaimana pelaporannya dan seterusnya. Nah, perbendaharaan ini ya ibaratnya sebagai bendahara apa yang dikelola dan digunakan tadi harus dibuat pencatatan atau pelaporannya. Gitu. Sedangkan yang lain ada peraturan pemerintah 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, peraturan pemerintah nomor 58 tentang 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 ini tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, dan ada peraturan presiden nomor 95 tentang perubahan dari pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Nah, undang-undang yang menjadi payung atas peraturan pemerintah dan juga peraturan dari kementerian ini juga ya di aspek teknisnya masih banyak irisan-irisan yang perlu dibenahi juga. Nah, artinya misalnya di bawah undang-undang ini nanti muncul PP gitu ya, atau peraturan pemerintah, dan di dalamnya nanti peraturan pemerintah juga harus mengakomodir misalnya
putusan Menteri Keuangan, terus kemudian Permendagrinya gitu, dan yang lain-lain, yang semuanya juga mau tidak mau ketika misalnya undang-undangnya belum mengakomodir dan PP-nya belum, maka nanti siapa yang mengatur, Kementerian Keuangan atau Permendagri. Nah ini yang bisa dalam aset yang sama itu nanti ya istilahnya terjadi overlap ya. Nah hanya itu yang karena istilahnya tidak dikonsolidasi, kemungkinan itu bisa muncul. Tapi ya itu harus, misalnya jalan ini punya siapa sih? Pemerintah pusat atau pemerintah daerah gitu. Tower ini punya siapa sih? Atau gedung ini milik siapa? Nah itu atas hak itu juga masih harus ditata kembali. Sehingga kalau Kementerian Keuangan ini ya juga ngelola keuangan dan aset juga. Kalau yang punya itu adalah Kemendagri, karena mereka yang menjadi penguasa daerahnya. Itu juga akhirnya kalau kemarin kami berkoordinasi untuk menyampaikan program studi akuntansi sektor publik itu ya harus sowan ke dua-duanya gitu. Sowan ke Kementerian Keuangan gitu sebagai penguasa atas pengelolaan keuangan negara, dan sowan juga ke Kemendagri yang memiliki kekuasaan atas pemerintah daerah. Karena kalau dilihat APBN kan di dalamnya penggunaan atas kementerian dan lembaga itu seperti tadi ya, ada porsinya cukup besar juga untuk transfer ke daerahnya juga. Nah untuk kementerian dan lembaga ini aset negara yang mungkin tidak tampak ya. Nah, dari APBN, kalau ini aset dari APBN sendiri sekitar 30% itu kan juga untuk Pemda, dan 30% sisanya juga untuk kementerian atau lembaga. Kalau untuk Pemda ini ya miliknya Kemendagri istilahnya, untuk kementerian atau kelembagaan atau lembaganya itu yang ngelola Kementerian Keuangan. Nah itu yang sekarang yang punya duit lah yang berkuasa tadi ya. Nah, pembahasan itu ya nanti bisa kita sesuaikan aspek legal atau hukumnya, tapi secara umum Kementerian Keuangan biasanya lebih berfokus pada pengaturan untuk skala nasional, biasanya seperti itu. Kalau sudah transfer ke daerah atau berkaitan dengan daerah, terus kemudian mereka menyerahkan. Sehingga dalam pengelolaan barang milik negara atau daerah ini juga ada regulasi yang dikeluarkan oleh Permendagri tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Nah, meskipun di dalamnya Kementerian Keuangan itu juga punya peraturan berkaitan dengan tata cara pemanfaatan barang milik negara atau pusat ya. Nah, sehingga teknisnya nanti yang pusat itu biasanya dikelola oleh negara, Kementerian Keuangan. Tetapi untuk yang daerah nanti untuk aspek teknis legal ya biasanya merujuk ke Permendagri. Yeah. Yeah. Kopi dulu. Oh, kopi dulu aja. Ini beberapa hal untuk regulasi, dan nanti selanjutnya kita menginjak pada prosedur pengelolaan barang milik negara yang besar. Pertanyaan dulu. Yang regulasi tadi Pak. Peraturan Presiden Kepres 70 dan 54 itu ya. Itu sudah dicabut Pak dengan Kepres nomor 16 tahun 2018. Oh, oke. Yang baru ya, berarti ini. Kalau yang terakhir yang saya tahu ya yang ini 70 yang lebih 2012 lagi dan lebih asik isinya Pak. Oh. Pengadaan ya, terutama pengadaan lebih banyak perubahan. Kita break 15 menit dulu. Oke, moga-moga. Moga silakan ngopi dari dulu. Oke. Kalau ada yang merokok di halaman 15 menit.